Pengaruh besar dari makanan yang haram ini. Paling sedikitnya ketika kita makan barang haram, itu ada pengaruh ke dalam diri kita. Apa pengaruhnya? Paling sedikitnya satu, yuqassil qalba, hati menjadi keras. Ini karena makanan yang haram. Baik disengaja atau tidak disengaja. Itu ada efek. Ya. Apalagi disengaja. Andai kata kita tidak sengaja kita tidak tahu makanan itu haram, itu ada efeknya. Apalagi kalau sengaja kita makan. Apalagi itu ya. Kalau kita beli makanan, uangnya harus jelas. Ini uang ini hasil dari halal atau hal ini haram. Meskipun sekarang barangnya halal. Ya, beras halal haram? Beras halal. Ya, itu makanan-makanan itu halal umpamanya. Tapi uangnya nih. Uangnya yang kita belikan untuk makanan tersebut dari hasil berbuat bohong, menipu, mencuri, ya, macam pengaruhnya itu. Jadi tidak cukup zatnya saja yang halal, tapi sifatnya pun harus yang halal. Ya. Jadi dua-duanya, sifatnya halal, zatnya halal, baru itu benar. Usahakan ya, ini masalah penting makanan itu. Pengaruhnya besar kepada diri kita. Dari makanan haram atau makanan syubhat bisa terjadi hati menjadi keras. Hati menjadi keras. Kalau hatinya sudah keras, sulit untuk masuk nasihat. Orang kalau hatinya keras, sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk masuk nasihat ke dalam hatinya. Yang kedua, menjadi penyebab gelapnya hati. Itu dari makanan haram atau makanan syubhat. Pengaruhnya hati menjadi gelap. Hati menjadi gelap. Kade santrinya, kade. Ulah nu batur dicokot ku ente. Cangke dong, kurba baturan ente dibiarkan ku ente. Ulah, kadenya kudu nu halal, kade. Ini makanan penting nih makanan. Yang kedua, menjadi sebab gelapnya hati karena pengaruh makanan yang haram atau yang syubhat. Yang syubhat aja seperti itu, apalagi yang haram. Yang ketiga, menjadi sebab terikatnya seluruh anggota dari ketaatan. Akhirnya, ya, ini anggota kita ini berat untuk melaksanakan taat, sulit untuk taat. Pengaruh daripada makanan yang haram dan yang syubhat. Matanya berat untuk melihat yang baik, sulit. Melihat yang baik ini sulit. Lidahnya berat untuk mengucapkan yang baik, terkunci, terikat oleh apa? Makanan haram dan syubhat. Kakinya ya menjadi berat untuk melangkahkan kepada yang baik. Seluruh anggotanya menjadi sulit untuk melangkahkan, untuk melaksanakan yang baik. Ketaatan kepada Allah sulit. Itu pengaruh daripada makanan haram dan syubhat. Oleh karenanya ya, betul-betul harus tahu kita ini. Kalau orang, contoh kan di dalam usaha ya, ada yang dibolehkan oleh agama, ada yang dilarang. Kita harus tahu usaha apa yang dilarang oleh agama. Ya contoh usaha menghutangkan tapi dengan cara riba. Menghutangkan dengan cara riba. Itu dilarang oleh agama. Bagaimana menghutangkan dengan cara riba? Dia itu kerjanya menghutangkan. Tapi dia dalam akad orang yang menghutang tersebut harus melebih. Harus memberikan lebih ketika membayarnya. Nah, ini akad riba. Tidak boleh, dilarang oleh agama. Ya, itu qardu. Ya. Jadi kita bagi orang-orang yang usaha, tukang usaha harus tahu aturan di dalam bab usaha. Jual beli harus tahu bab jual beli. Agar apa? Yang kita makan ini dari yang halal. Ya.
Pengaruhnya nanti dari makanan yang haram menjadi sebab terikat anggota badan kita dari ketaatan kepada Allah. Gejet, ya, tungtung nate hari ka pangajian nu deket hese nepina, kama sigit eta nu adak jeung imah nih hese nepina. Nah, ai ka Pangandaran nu jauh nepi wae. Ka Pangandaran mana? Nepi, makanya sabaraha kilo. Ya, jeung kudu mayar deh. Jeung kudu make bensin, kudu make mobil nepi wae. Nah, ka masjid, ka pengajian teu kudu mayar, deukeut, ha teu tempi wae. Nah, itu bisa jadi karena ada makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Ya. Gitu dah. Ai ngobrol kuat. Nah, pas wiridan nah elehan. Pas maca Quran nah helehan, itu bisa jadi ada makanan yang haram atau yang syubhat ada di dalam perut kita. Itu pengaruhnya. Udang tahajud hese nanaker. Eta bisa jadi ada barang syubhat di dalam perut kita atau barang haram, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Rek ngahaja, rek teu ngahaja, pasti aya akibat, aya efek ya. Ada efeknya, apalagi kalau sengaja. Itu pengaruh dari makanan yang haram dan syubhat. Anggota badan kita menjadi berat, menjadi sulit untuk melaksanakan taat. Mendengarkan ilmu sulit. Ya. Ngadengkeun tu para ruguh mah lancar-lancar weh gitu. Itu akibat daripada adanya makanan yang haram atau yang syubhat di dalam perut kita. Wa yuraghibu fid dunya. Makanan haram dan syubhat ini menjadi sebab tambah cintanya hati kepada dunia. Oh, tambah resep karena dunia deh. Ya, tambah bebeakan karena dunia deh. Di mana resep karena dunia, poho ke akhirat. Itu karena pengaruh makanan haram dan syubhat. Juga makanan haram yang dan syubhat ini menjadi sebab tidak diterimanya seluruh amal soleh kita. Itu diterimana amal-amal soleh. Dan tertolaknya doa karena ada makanan yang haram masuk ke perut kita. Itu diantaranya bahaya daripada makanan haram dan syubhat.